Shalom, selamat pagi, selamat bersuka cita. Sebelum kita menaikkan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Hari ini menjadi hari di mana kami memuji memuliakan Tuhan. Engkau naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan tidak berubah, sehingga kami mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan. Engkau bangkit menyelamatkan kami. Engkau bangkit menyembuhkan setiap hati. Dan Engkau menyatakan kuasa-Mu Bapa bagi setiap kami yang mengasihi. Terpujilah Tuhan, kami mau merasakan jamahan diam di hadirat-Mu untuk menyatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku, amin, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu. Kami mau nyatakan dari dalamnya betapa indahnya-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Tanganku, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Ku bersyukur atas kemurahan-Mu. Tiada satu pun yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu. Mata
Senang hatiku menyembahmu. Tiada Tuhan yang sepertimu. Sungguh ku bersyukur atas kebaikanmu. Ku bersyukur atas kebaikanmu. Ku bersyukur atas kemurahanmu. Tiada satu pun yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Maka hatiku tertuju padamu. Senang hatiku menyembahmu. Tiada Tuhan yang sepertimu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih buat kehidupan, buat perlindungan, keselamatan yang Kau beri. Kami bersyukur. Kau telah bangkit, Kau telah bangkit bagi kami. Kau naik ke surga untuk kami. Terima kasih, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau setia, besar kasih setiamu. Terima kasih. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas segala kebaikan. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, bahkan naik ke surga demi kami. Menjadikan kami anak-anak Allah di dalam Yesus untuk mewarisi kerajaan surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya darah Yesus yang menebuskan kami, darah Yesus yang mempersatukan kami dengan Kristus. Dan kami bersekutu, kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, dan ibadah dan roh Allah di sini ada kemenangan, kemerdekaan, dan kekuatan, keajaiban dan mujizat. Ada di tengah-tengah kami, dan berkatilah kami dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalan kami. Biarlah tertanam dalam hati pikiran kami. Kami berjalan seturut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Saat ini kita akan renungan keluarga. Ya, puji Tuhan. Amin. Kita berkati Tuhan dengan kebaikan, dengan kasih sayangnya. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi orang percaya. Amin. Baliknya Dia mendatangkan kebaikan dalam segala kehidupan kita alami. Haleluya. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Kristen akan membacanya untuk kita semua. Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang dari Galilea, mengapakah kamu begitu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Jadi perikop ini berbicara tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Murid-murid bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi di dalam pikiran murid-murid, Tuhan itu Yesus datang ke dunia dan dia mengalahkan para penjajah yang menjajah bangsa Israel dan mendirikan kerajaannya. Dia menjadi raja atas Israel dan memerintah untuk selama-lamanya sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham dan Daud. Mesias adalah raja untuk selama-lamanya. Padahal mereka tidak mengerti bahwa Yesus datang pertama kali itu untuk menebus dosa manusia, memulihkan rohani mereka menjadi juru selamat dan menghapus dosa dunia. Nanti pada waktu yang kedatangan yang kedua kali, barulah janji ini digenapi. Karena itu Tuhan berkata, kamu tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, Tuhan pasti datang untuk yang kedua kali. Untuk apa? Menegakkan kerajaan, untuk menggenapi bahwa dia adalah tunas Daud, raja untuk selama-lamanya. Dia akan datang dan mengalahkan antikris dan mendirikan kerajaan 1000 tahun, dan yang memerintah bersama dengan Yesus adalah Israel secara rohani. Amin. Haleluya. Bukan Israel jasmani lagi, tapi Israel secara rohani. Karena kita mewarisi janji Abraham, kata Galatia 3 ayatnya yang ke-29. Kita mewarisi janji Abraham. Jadi kita adalah Israel yang rohani, yang adalah keturunan dalam iman yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Disitulah kerajaan Allah ditegakkan di bumi. Itulah yang namanya kerajaan 1000 tahun. Karena itu saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan tidak ingin mereka fokus kepada kerajaan ini ya. Maksudnya itu adalah waktu dan masa yang ditentukan Bapa. Maksudnya kapan itu terjadi gak usah fokus. Tetapi kamu ya katanya apa yang paling penting di sini. Kamu apa katanya harus menjadi saksiku. Nah ayat yang ke-8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah ini pesan Tuhan. Ketika dia naik ke sorga, dia menjanjikan Roh Kudus dan Roh Kudus itu datang, maka mereka akan menjadi saksi. Jadi tujuan kita di dunia ini menjadi saksi supaya apa? Nanti kita akan memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi orang-orang yang menjadi saksi Kristus, mereka akan diberikan mahkota kehidupan untuk memerintah bersama dengan Kristus. Nah, mungkin Anda saat ini sebagai orang Kristen, ya kan? Tetapi kekristenanmu apakah kekristenan yang menjadi saksi? Kalau kekristenanmu ada kekristenan KTP tidak menjadi saksi, maka Anda tidak akan memerintah bersama dengan Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun. Alkitab berkata, pada waktu Yesus datang, pada waktu bunyi sangkakala itu dia datang kedua kali, maka orang-orang yang hidup akan diubahkan tubuhnya menjadi tubuh kebangkitan. Dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan dan diberikan tubuh yang baru, dan kita akan rapture, perjamuan bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Setelah perjamuan bersama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan turun dan dia mengalahkan antikris yang berkuasa di dunia ini yang telah menyebabkan kesesatan yang besar, dan dia mendirikan kerajaan 1000 tahun dan kita
memerintah bersama dengan Kristus selama 1000 tahun, bahkan selama-lamanya. Setelah kerajaan 1000 tahun, maka iblis dan seluruh pengikutnya dihukum di neraka. Sementara orang percaya, kita akan berhadapan dengan Tuhan Yesus di tahta pengadilan Kristus untuk pemberian upah. Dan setelah itu, langit baru dan bumi baru. Nah, langit dan bumi yang ada ini akan dihancurkan karena dosa, dan diberikan langit baru dan bumi baru, itulah sorga. Dan kita akan diam bersama dengan Kristus selama-lamanya. Jadi saudara, pesan Tuhan Yesus waktu sebelum dia terangkat ke sorga, untuk masa dia akan datang untuk mendirikan kerajaannya, tidak perlu kita tahu. Tetapi kita adalah saksinya. Setiap orang yang percaya kepada Kristus yang dilahirkan di dalam Roh Kudus harus menjadi saksi. Buahnya bersaksi. Tidak mungkin kita tidak bersaksi. Sebab Roh Kudus, yang ada roh yang bersaksi tentang Kristus itu mendiami kita. Kalau Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, maka Anda dan saya mempunyai gairah untuk bersaksi. Amin. Bersaksi itu bisa dengan cara hidup kita, dan bisa juga dengan memberitakan Injil. Saudara, karena itu saudara, kalau Anda punya media sosial, maka media sosial itu jadikan sebagai tempat Anda bersaksi. Amin. Bukan jadikan sebagai Anda membuat kerusuhan. Ya. Masalah-masalah sedikit dikasih di Facebook, Instagram, atau media sosial lainnya. Mengapa masalah harus diceritakan? Masalah dengan tetangga, masalah dengan saudara sendiri, masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan anak, cerita di Facebook. Apa yang Anda saksikan di sana? Anda menyaksikan di sana adalah bukan Kristus, bukan kabar baik, tapi Anda memberikan kehancuran. Jadi lewat itu gunakan untuk bersaksi, saudara. Karena tujuan kita adalah untuk bersaksi. Orang yang didiami Roh Kudus pasti hatinya mau bersaksi. Nah, lewat pekerjaan. Kedua, di mana kita bekerja, di mana kita beraktivitas, kita bersaksi. Kalau anak-anak, di mana dia bersekolah, bersaksi. Ya, anak-anak sekarang mulut mereka nggak bisa dijaga, saudara. Mulut mereka penuh dengan kata-kata kotor, kata-kata busuk, saudara. Tapi saya bersyukur, kedua anak kami ini, mereka tidak melakukan hal yang dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang. Mulutnya penuh kata kotor, kata busuk. Anda bayangkan, orang tua mereka bergereja, mereka juga sekolah minggu, mereka beribadah, tetapi mulut mereka penuh dengan busuk. Padahal Tuhan berkata, pikirkan perkara-perkara yang di atas, dan pikirkan perkara-perkara yang baik, yang bijaksana, hal-hal yang bijaksana, yang sedap didengar, hal yang benar, hal yang baik, yang kudus, yang bijaksana, itu dipikirkan dan diperkatakan, saudara. Tetapi kita melihat, bagaimana sekarang kita melihat begitu banyak anak-anak kita dididik oleh dunia, dididik oleh keinginan-keinginan setan, saudara. Satu dengan yang lain saling mengutuki, saling mengucapkan kata kotor, saling mengucapkan kata makian, kata binatang. Dan itu terjadi di dalam lingkungan orang Kristen. Bahkan orang tuanya sendiri mengucapkan kata-kata itu, saudara. Nah, dari merubah kata-kata di dalam lingkungan kita bekerja, lingkungan kita sekolah, maka kita menjadi saksi, ya. Mulai merubah kata-kata saja, kata-kata yang baik, yang sedap didengar, ya kan, yang bijaksana. Nah, itu sudah menjadi saksi. Kemudian cara hidup kita, cara hidup di mana kita bekerja, kita tidak mau korupsi, kita tidak mau melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan, kita tetap kepada jalan kita menjadi berkat di perusahaan itu. Orang percaya bekerja bukan mencari berkat, saudara, karena Anda dan saya sudah diberkati di dalam Yesus. Amin. Kita bekerja untuk menjadi berkat. Nah, kemudian menjadi saksi dengan dari cara hidup, teladan, mulai dari kata-kata, dan sekarang adalah memberitakan Injil, ya. Memberitakan Injil secara langsung, saudara. Nah, itu bisa kita lakukan lewat media sosial, lewat YouTube, bahkan lewat person per person, lewat pendekatan pribadi demi pribadi.
Belajarlah untuk bersaksi. Belajar menyampaikan tentang kabar baik. Ketika kabar baik ini menjadi gaya hidupmu untuk membicarakan, bersaksi itu jangan pikir terlalu berat, saudara. Bersaksi itu mulai dengan kita menceritakan bagaimana Tuhan berbuat baik kepada kita. Amin. Bagaimana kita menikmati kasih-Nya, pertolongannya, mujizat dan keajaibannya kita beritahukan kepada orang lain. Amin. Dan nanti Roh Kudus dia akan bekerja dan mereka akan bertanya. Tidak usah pikir macam-macam. Oh, nanti saya dijauhi, nanti saya dihindari, atau nanti saya dimarah ketika saya bersaksi. Tidak, saudara. Anda sedang menyaksikan kehidupan Anda yang ditolong oleh Tuhan karena Dia menebus Anda dari lubang kubur, menyelamatkanmu, menyembuhkan Anda, dan menolong engkau dalam segala situasi dan keadaanmu. Ketika engkau menyaksikan itu, maka itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Orang yang mendengarnya akan diberkati dan dikuatkan terlepas agamanya apapun itu. Amin. Ketika Anda bersaksi karena pertolongan Tuhan, mereka akan mendengar, saudara. Nggak ada yang salah di situ. Ya, kecuali Anda memaksa mereka untuk menjadi Kristen. Nah, itu dilarang oleh negara kita. Ya. Tetapi kalau kita menceritakan kebaikan Tuhan, bersaksi, entahkah dia mau percaya atau tidak, silakan, ya kan? Undang-undang menjamin kita untuk ya memeluk agama kita, meyakini apa yang kita lakukan, dan kita hidup di tengah beragam, ya kita menceritakan aja kebaikan Tuhan. Amin. Orang dengar silakan, orang tidak dengar nggak apa-apa. Ya. Nanti Roh Kudus yang akan menuntun para pendengar kita percaya kepada Yesus atau tidak, ya kan? Amin. Roh Kudus yang akan bekerja. Gak usah terlalu pikir muluk-muluk. Oh, nanti saya dilarang, nanti saya dikejar, saya dibunuh. Jangan terlalu berpikir seperti itu, saudara. Ya, kita hidup di bangsa ini dan kita harus menjadi saksi bagi bangsa ini, menjadi saksi mulai menceritakan perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan atas hidup kita. Kuatkan yang lama. Kami punya teman-teman sahabat yang kemarin di Jakarta, mereka yang Islam, dan istri saya bersaksi kepada mereka dengan luasa saja, dan mereka tertawa bersama, ya kan, mendengar keajaiban Tuhan. Ya. Orang-orang yang tidak tersenyum awalnya, yang memikirkan masalahnya besar ketika bertemu dengan istri saya, yang sudah tidak melihat bahkan masalahnya lebih besar daripada mereka, akhirnya mereka dikuatkan menjadi semangat lagi. Aduh, Tuhan Yesus baik ya. Kita selalu berbicara Tuhan Yesus baik. Meskipun mereka merespon dengan alhamdulillah ya. Mereka merespon dengan cara mereka. Tapi kita menceritakan dengan cara kita, Tuhan menolong kita. Akhirnya ada orang yang terikut, puji Tuhan ya Bu, ya kan? Ya. Mulai mereka terikut, puji Tuhan ya Bu, Tuhan Yesus, Tuhan baik ya, meskipun belum bilang Tuhan Yesus baik ya, Tuhan baik. Mereka sudah mulai mengikuti cara kita berkata-kata, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, itu yang sering kali kita katakan, ya kan? Nah, mulai bersaksi, saudara. Jadi Tuhan waktu dia terangkat ke surga, dia hanya pesan hal ini. Jangan kau pikir waktu kapan dia datang menegakkan kerajaan Israel itu kerajaan 1000 tahun, ya kan? Tak usah, masa dan waktunya itu Allah yang tahu, ya kan? Tapi kita fokuslah memberitakan Injil. Karena Anda dan saya yang fokus menjadi saksi bagi Tuhan, saksi bagi Kristus, saksi bagi kebaikannya, saksi bagi kasihnya, kita akan bersama-sama dengan dia memimpin dalam kerajaan 1000 tahun. Waktu dia datang menegakkan kerajaannya. Haleluya. Amin. Oke, Mama dulu. Iya. Yesus tidak pernah tinggalkan kita, dia menyatakan kasihnya walaupun dia naik ke surga. Dan lewat firman ini kita boleh belajar satu hal yang luar biasa, bersama dengan Tuhan tidak akan ditinggalkan, tidak akan mengalami berjalan sendiri. ya, tidak Karena pernah. Roh Kudus turun Iya. atas kita ya. Amin. Itu Amin. yang luar biasanya Tuhan, dia akan selalu ada. Dia akan selalu ada di hati kita, menegakkan kebenaran. Sekalipun kita harus bersaksi, jangan takut, jangan pernah bimbang, karena Amin. Roh Kudus yang menuntun kita untuk menyatakan kasih-Nya, bukan kita yang berkata-kata. Jikalau kita bersaksi, tetapi Roh Kudus menuntun kita untuk berkata-kata.
berkata, bersaksi tentang Amin. kemuliaannya. Puji Tuhan. Itu dari Mama ya. Puji Tuhan. Haleluya. Itu ada satu poin lagi memang. Roh Kudus turun atas kita artinya Dia menyertai kita. Kita tidak pernah sendiri meskipun Yesus telah naik ke sorga, tetapi ada Rohnya yang menyertai kita. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ada lagi? Ada? Kristen? Jadi waktu Tuhan bangun kita, Tuhan nggak membiarkan kita tinggal sendirian di bumi. Jadi Tuhan memberikan Roh Kudus ke kita untuk Yes. menemani kita. Yes. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang Krisela? Jangan pernah takut menghadapi, jangan pernah khawatir karena akan ada Tuhan yang selalu hadir kita dan menolong kita. Oh, amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, jangan pernah takut. Tuhan ada untuk menolong kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sebelum kita berdoa. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Ku bersyukur atas kemurahan-Mu. Tiada satu pun yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu. Mata hatiku tertuju padamu, senap hatiku menyembah-Mu. Tiada Tuhan yang seperti-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Mulai dari Kristen berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini sudah memberkati kami sampai bisa ada sampai hari ini Tuhan. Jadi kami berdoa untuk setia yang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, kiranya Kau berkati mereka satu persatu. Amin. Dalam Jaga nama Yesus. mereka, berikanlah segala berkat bagi mereka ya Tuhan, dan firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkannya. Kami berdoa juga ya Tuhan buat hari ini, segala yang kami akan lakukan dari pagi hingga nanti, berkati kami, lindungi kami, dan sertai ya Tuhan. Dan kami juga yang berdoa buat setiap bangsa Indonesia Tuhan, yang Kau berkati negara Indonesia akan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang Amin. percaya kepada Tuhan. Yang Kau berkati agar pemimpin kami bisa memimpin dengan baik ya Tuhan, dan Kau mensejahterakan semua masyarakat Indonesia Tuhan. Dan kami juga yang berdoa ya Tuhan buat setiap pemerintah yang duduk di pemerintahan, berkati mereka satu persatu agar mereka melakukan tanggung jawabnya Tuhan. Berkati agar mereka dapat melaksanakan dan dapat membantu mensejahterakan bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami, bagi setiap orang percaya, orang-orang kudus-Mu. Kami hari ini Tuhan sujud di hadapan-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Kau naik ke surga untuk menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Amin. Kiranya Tuhan lewat firman ini yang dapat kami dengar, biarlah seluruh makhluk di bumi ini mendengar kabar baik daripada Tuhan, untuk kami menerima kuasa-Mu dan kami mau melakukan kehendak-Mu Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus. Jadikan kami Tuhan alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada seluruh orang-orang di luar sana, Ya, kepada Tuhan. semua bangsa-bangsa, kepada setiap Ya, keluarga-keluarga. Tuhan. Berkati kami Tuhan, pakai bibir mulut kami, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kabar baik-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati
Pastor Carter, Tuhan Engkau luar biasa dalam hidupnya. Engkau menjadikan dia Allah di tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada kami Tuhan. Menyatakan kabar sukacita yang daripada Tuhan. Engkau memakai dia luar biasa menjadi Allah di tangan Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang setia. Terpujilah Tuhan, setiap kami yang mendengar, menjadikan kami Allah satu-satunya, menjadi penolong kami, menjadi Allah di tangan kami untuk menyatakan kabar baik. Terima kasih Tuhan, mari Tuhan Kau berkati Kota Batam, berkati gereja-gerejamu yang sedang merayakan hari di mana Tuhan Kau naik ke surga. Biarlah gereja-gereja ini menjadi wadah untuk kami, melahirkan generasi muda untuk bersaksi tentang kerajaan-Mu Tuhan. Pakai para misionaris, para penginjil untuk menyatakan kuasa-Mu Tuhan di bumi ini Bapa. Biarlah segenap makhluk di bumi ini menjadi orang-orang, menjadi Allah di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membawa seluruh keluarga-keluarga, bahkan keluarga kami Kau pakai luar biasa Tuhan, untuk menyatakan kasih-Mu Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah segala sesuatu yang kami mau lakukan, Engkau mampukan kami, karena Tuhan sudah mati di kayu salib menggantikan dosa-dosa kami, sehingga kami ada sampai hari ini. Engkau menjadikan kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Kami mau memulai aktivitas kami di dalam Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap orang-orang di luar sana. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau kuatkan. Kami percaya dengan kuasa-Mu kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami kuat hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah naik ke surga dan telah berfirman, Engkau memberikan Roh Kudus untuk bersama dengan kami, menyertai kami untuk bersaksi demi nama-Mu. Terima kasih, berikan kami keberanian untuk bersaksi bagi nama Tuhan dimanapun kami berada. Kami menceritakan kebesaran, kasih-Mu, kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkatilah keluarga-keluarga kami, sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan turun atas mereka dan membuat mereka dapat bersaksi dimanapun mereka berada. Tuhan tolong keajaiban mujizat menolong mereka dalam segala pergumulan, dan mereka tidak melupakan akan identitas mereka sebagai saksi-saksi Kristus. Dan kami berdoa untuk anak-anak kami, Kristina Kristen, mereka adalah anak panah tangan Tuhan yang Tuhan akan lepaskan tepat kepada sasaran sesuai dengan janji Tuhan. Mereka tumbuh dengan roh takut akan Tuhan dan tidak tercemar dengan perbuatan dunia, dan mereka menjadi saksi bagi Kristus. Mereka cerdas, mereka berhasil dalam pendidikan, mereka berhasil dalam usaha dan pekerjaan. Masa depan adalah milik mereka di dalam Yesus, dan mereka akan menaklukkan bumi sesuai dengan janji-Mu. Mereka adalah anak-anak yang membangun kerajaan surga di bumi ini. Mereka adalah anak-anak yang menjadi penakluk-penakluk, membawa orang-orang kepada Kristus. Terima kasih, demikianlah Kristen dan Kristina diberkati. Terima kasih. Dan kami percaya juga Engkau sudah memberkati Mama, dahsyat dan ajaib segala perbuatan Yesus atas Mama. Tumornya tidak ada lagi di dalam nama Yesus. Tumor otaknya sudah disembuhkan, jaringan otaknya dipulihkan sempurna di dalam nama Yesus. Tidak sakit penyakit lagi. Seluruh organ tubuhnya sehat sempurna di dalam nama Yesus. Yang biarlah Tuhan terus mengembangkan talentanya di dalam dirinya, menciptakan lagu dan bernyanyi bagi Kristus. Terima kasih untuk hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya mata setiap orang yang ada di Kota Batam, yang ada di bangsa Indonesia, dan yang ada di seluruh dunia, bahkan mereka yang dalam konflik, negara-negara berkonflik, Ukraina, Rusia, Israel, Palestina, mereka melihat kepada Kristus yang telah terangkat ke surga. Yesuslah juru selamat mereka. Tuhan Yesus, bila dunia sadar akan Kristus, biarlah Tuhan Yesus, tubuh jiwa dan roh mereka mengerti akan kebenaran. Kebenaran yang diberitakan lewat internet,
lewat media sosial, lewat YouTube dan apapun, Tuhan Yesus biarlah berbicara kepada mereka yang belum percaya. Mereka mengerti Yesus juru selamat hidup mereka. Berkati para penginjil, bangkitkan iman mereka. Berkati para hamba-hambamu, orang-orang percaya, bangkitkan iman mereka. Berikan keberanian Injil kepada kami semua untuk menjadi saksi bagi Kristus di dunia ini. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, gereja mau bangkit, orang percaya bangkit menjadi saksi bagi Kristus. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Telah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, renungan kita sudah selesai. Kiranya menjadi berkat bagi sahabat teman semuanya yang bergabung menonton YouTube kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia menyediakan tempat di sorga untuk Anda dan saya, untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.